Baik, kita lanjutkan untuk lembar kerja 10.2. Di sini untuk lembar kerja 10.2 itu adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Bagaimana caranya menghitung? Yang pertama, kita menyiapkan lembar kerja tugas 10.2 seperti berikut ini template-nya. Menghitung biaya modal kerja rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Dimana yang pertama kita akan mengisi data modal dan biaya modal. Komponennya adalah yang pertama hutang modal kerja, hutang kendaraan, modal sendiri. Data di sini itu kita ambil dari tugas 2.3. Tugas 2.3 kita buka. Di sini pada pasifa di sini hutang modal kerja adalah 26, hutang kendaraan adalah 84 juta dan modal sendiri 650 juta. Berikut ini kita akan mengisi di sini. Jadi kita ambil untuk lembar kerja tugas titik 2 untuk modal kerja adalah 26 juta. Kemudian hutang kendaraan adalah 84 juta. Kemudian modal sendiri adalah 650 juta. Oke. Sampai di sini paham, sehingga modal yang dikeluarkan oleh owner itu adalah 760 juta. Kemudian biaya modal di sini adalah kita mengambil data pada buku kasus, yaitu poin G. Ya, di sini ini sudah saya screenshot. Karena kas yang tersedia tidak cukup, maka modal kerja dan aktiva tetap untuk kebutuhan modal kerja dan aktiva tetap, maka Larasati mengambil keputusan untuk mengambil kredit kendaraan. Harga kendaraan 120 juta dengan uang muka 30%, bunga sebesar 18% per tahun. Jadi untuk utang kendaraan, biaya modal ini adalah di sini 18%. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk di sini dengan sistem bunga menurun dan sebagainya. Kemudian untuk modal kerja kekurangannya dipenuhi dengan hutang kredit bank. Kredit tersebut dicairkan tanggal 29 Desember 2000A. Kemudian tingkat bunga bank 16% per tahun dengan sistem bunga menurun. Jadi di sini adalah biaya modalnya 16%. Kemudian untuk modal sendiri kita ambil dari poin yang keempat. Di sini Larasati mengharap tingkat pengembalian investasi modal sendiri yang ditanam sekitar 25%. Jadi di sini adalah 25% atau 0,25. Kemudian untuk biaya modal ini adalah perkalian antara modal dikali dengan biaya modal dalam prosentase. Kemudian kita copy ke bawah dan selanjutnya kita akan menjumlahkan. Oke. Selesai. Kemudian kita akan menghitung biaya modal rata-rata tertimbang sebelum pajak atau COC. Ya, COC sebelum pajak. Adalah rumusnya biaya modal dibagi jumlah modal dikali 100%. Biaya modal di sini adalah totalnya 181.780.000 dibagi dengan 760 juta. Ya. Kemudian dikali dengan 100%. Ya, kita akan hitung nilai biaya modal dibagi dengan jumlah modal, ya, dikali dengan 100%. Nah, sehingga ketemunya adalah ini sebelum dibulatkan ya. Ketemunya adalah 0,23918.
atau kalau dipresentasikan adalah 23,92%. Kemudian ini kita bulatkan menjadi 24%. Kalau di sini paham? Ada pertanyaan mungkin? Baik, kita lanjutkan untuk lembar kerja 10.3. Jadi di sini tugas yang 10.3 itu adalah kita menghitung biaya modal setelah pajak sebagai faktor diskonto untuk analisis kelayakan usaha. Yang pertama, menyiapkan lembar kerja 10.3, kemudian menghitung biaya modal kerja setelah pajak atau COC setelah pajak sama dengan COC sebelum pajak dikali 1 dikurangi pajak dibagi laba sebelum pajak. Nah, untuk pajak dan laba sebelum pajak ini kita ambil dari laporan keuangan 2000B pada lembar kerja 5. Baik, sebelumnya kita akan menyiapkan lembar kerja 10.3. Template-nya seperti ini. Kemudian dari lembar kerja tersebut kita akan menghitung COC setelah pajak. Didapat dari COC sebelum pajak yang kita hitung tadi dikali, ini dikali ya, ada pengalinya, dikali dengan 1 dikurangi tax dibagi EBT dikali 100%. Dengan catatan dasar perhitungan ini adalah di laporan keuangan 2000B pada lembar kerja 5. Baik, kita akan menghitung. Yang pertama, COC sebelum pajak itu didapat 23,92%. Nah, ini dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi pajak. Kita lihat pajak di tahun 2000B itu adalah, ini kita akan saya copy value di lembar kerja 10. Oke. Nah, di sini adalah untuk teksnya adalah 7.500.000. Kita akan menuliskan di sini 7.500.000 dibagi dengan 362.027.143. Oke. Ya, kita akan menghitung sekarang. Kita ambil hitungan ini atau ini sama saja dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung pajaknya adalah 7.500.000 dibagi dengan dibagi dengan 362 juta atau EBT ini ya. Ya, didapat 23,43. Sehingga kita akan menjadikan persentase di sini 23,42%. Kita akan membulatkan sesuai dengan matematik ya. Kita bulatkan menjadi 23 karena komanya adalah 4. 23%. Nah, 23% ini nanti sebagai dasar untuk menghitung kelayakan usaha. Jadi untuk 10.3 ini nanti adalah menjadi dasar untuk faktor diskontonya kelayakan usaha perusahaan ini. Sampai di sini paham?